Ada orang-orang yang sejak kecil memegang satu keyakinan sederhana. Kalau aku menjadi orang baik, hidup akan memperlakukanku dengan baik. Mereka berusaha jujur ketika orang lain memilih jalan pintas. Mereka menjaga kata-kata ketika orang lain mudah melukai. Mereka menahan diri ketika ego ingin menang. Mereka memilih mengalah karena tidak ingin menambah luka di dunia yang sudah cukup keras. Namun justru merekalah yang sering merasa hidup seperti menahan napas terlalu lama. Dan disinilah banyak orang mulai bertanya, tetapi jarang benar-benar memahami. Kebaikan yang mereka pelihara tidak selalu berbuah ringan. Usaha yang mereka jaga tidak selalu menghasilkan pintu yang terbuka. Mereka melihat orang-orang yang lebih keras, lebih berani menabrak batas, sering melesat lebih cepat, lebih mudah mendapatkan posisi, lebih cepat merasakan kelapangan hidup. Dan di titik inilah muncul luka yang halus tetapi sangat dalam. Apa gunanya aku baik kalau aku terus kalah? Lalu pertanyaan itu turun lebih sunyi lagi ke dalam batin. Apakah aku keliru? Apakah aku kurang kuat? Ataukah aku terlalu naif memahami hidup? Jika Anda berada di ruang batin ini, dengarkan baik-baik bagian ini. Karena inilah bagian yang sering terlewati. Kondisi ini bukan bukti bahwa Anda salah. Bukan pula tanda bahwa Anda kurang usaha. Dan ini bukan hukuman karena Anda memilih menjadi baik. Justru sebaliknya, seringkali ini adalah tanda bahwa Anda sedang bersentuhan dengan mekanisme kehidupan yang jarang dijelaskan secara jujur. Dan disinilah kuncinya. Kehidupan tidak bekerja melalui label moral baik dan buruk. Ia bekerja melalui sesuatu yang jauh lebih mendasar, pola energi yang terus Anda pancarkan, pola bawah sadar yang diam-diam mengarahkan pilihan, cakra sebagai peta respons hidup yang nyata, dan kondisi sistem saraf yang menentukan apa yang terasa aman, mungkin, atau mustahil bagi Anda. Dan kita akan masuk ke sana perlahan. Tenang, bukan untuk menghakimi orang baik, bukan pula untuk memuliakan orang kuat, melainkan untuk membaca realitas sebagaimana ia benar-benar bekerja, agar kebaikan tidak lagi menjadi beban yang melelahkan, tetapi berubah menjadi bentuk keutuhan yang justru menguatkan hidup dari dalam. Di dalam pikiran manusia, baik dan buruk adalah sesuatu yang terasa nyata. Ada orang yang dianggap benar, ada yang dianggap salah, ada tindakan yang dipuji, ada tindakan yang dicela, dan ini wajar, karena manusia hidup bersama dan membutuhkan nilai untuk menata relasi sosial. Namun disinilah pergeseran besar yang jarang disadari. Semesta, dalam cara ia merespons hidup kita, tidak membaca label itu seperti manusia membacanya. Semesta tidak memiliki dewan moral yang duduk menilai. Yang ini baik, yang ini buruk, maka yang baik harus menang. Ia tidak bekerja sebagai hakim yang membagi hadiah berdasarkan kelayakan moral. Dan inilah bagian yang sering terlewati ketika seseorang merasa hidupnya tidak adil. Yang semesta respons bukanlah label, melainkan sesuatu yang jauh lebih dasar dan lebih jujur. Keadaan yang Anda pancarkan terus-menerus. Bukan sekadar niat baik yang Anda pikirkan, melainkan kualitas energi yang menjadi latar hidup Anda setiap hari. Apakah tubuh Anda hidup dalam rasa aman atau dalam rasa terancam? Apakah batin Anda mengalir atau terus menegang? Apakah Anda bergerak dari kejernihan atau dari rasa takut yang halus namun menetap? Apakah Anda hadir secara utuh atau hadir sambil menahan sebagian diri Anda? Dan disinilah kuncinya. Kehidupan bukan hanya rangkaian peristiwa di luar diri. Kehidupan adalah interaksi terus-menerus antara dunia yang Anda temui dan medan batin yang Anda bawa ke dalamnya. Medan batin itu tidak berbicara dalam bahasa baik dan buruk. Ia tidak mengenal konsep moral sebagaimana pikiran mengenalnya. Ia berbicara dalam bahasa yang jauh lebih tua dan lebih jujur. Bahasa frekuensi, resonansi, pola, dan rasa. Inilah rahasia mengapa dua orang bisa sama-sama disebut baik, namun mengalami hidup yang sangat berbeda. Yang satu terasa lapang dan mengalir, yang lain terasa tertahan, berat, dan seperti selalu berada di posisi yang mengalah. Kebaikan mereka sama secara moral,
tetapi keadaan batin dan sistem saraf mereka tidak sama. Dan semesta tanpa niat menghukum atau mengganjar, merespons keadaan itu apa adanya. Cobalah melihat hidup seperti Anda melihat alam. Gravitasi tidak memilih siapa yang pantas jatuh dan siapa yang pantas selamat. Gravitasi tidak menanyakan apakah seseorang berbuat baik semalam. Jika Anda melangkah tanpa pijakan, tubuh Anda jatuh. Selesai. Bukan karena alam jahat, bukan karena alam tidak adil, melainkan karena hukum bekerja. Begitu juga dengan hukum-hukum yang lebih halus dalam hidup manusia. Ada hukum resonansi. Keadaan batin yang dominan cenderung menarik pengalaman yang sejalan dengannya. Ada hukum kebiasaan energi, pola yang diulang menjadi jalur yang semakin mudah dilewati. Ada hukum sistem saraf. Tubuh yang terbiasa tegang akan memandang dunia sebagai ancaman, lalu memilih respons yang mempertahankan ketegangan itu. Hukum tidak memusuhi Anda. Hukum tidak menyukai orang lain lebih dari Anda. Hukum hanya konsisten, dan kadang yang terasa tidak adil sebenarnya adalah benturan antara nilai moral yang kita pegang dengan hukum energi yang tidak kita pahami. Anda bisa sangat bermoral, tetapi jika tubuh Anda terus hidup dalam mode bertahan, semesta akan merespons mode bertahan itu. Pengalaman akan terasa sempit, pilihan terasa terbatas, relasi terasa menekan, peluang terasa seperti selalu lewat tanpa sempat Anda genggam. Disinilah kita mulai melihat mengapa orang baik bisa sering kalah. Bukan karena kebaikannya, melainkan karena kebaikan itu sering dibangun di atas fondasi energi yang rapuh, fondasi yang dibentuk oleh luka, ketakutan, dan sistem saraf yang belum pulih. Banyak orang mendengar kata cakra, lalu membayangkannya sebagai teori spiritual yang jauh dari realitas. Padahal, jika kita memandangnya dengan jernih, cakra dapat dibaca sebagai peta pola hidup yang sangat nyata, cara tubuh merasakan dunia, cara emosi bergerak, cara kehendak mengambil tempat, cara seseorang bertahan dan mencinta. Cakra bukan sekadar istilah. Ia adalah bahasa untuk menyebut pola energi yang memengaruhi keputusan sehari-hari, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Muladhara, pusat dasar terkait dengan rasa aman yang paling mendasar. Apakah hidup ini tempat yang aman bagiku? Jika di dalam diri Anda ada rasa bahwa hidup tidak benar-benar aman, bahwa kehilangan bisa terjadi kapan saja, bahwa Anda harus siap menghadapi bahaya, maka Anda akan hidup dalam kewaspadaan. Dan kewaspadaan yang terus-menerus bukan hanya pikiran, ia adalah kontraksi dalam tubuh. Napas menjadi dangkal, bahu menegang, tidur tidak sungguh-sungguh memulihkan. Orang yang berada di pola ini bisa sangat baik, bahkan sering menjadi lebih baik, karena ia berusaha aman lewat cara yang ia anggap paling selamat, tidak membuat masalah, tidak menuntut, tidak menyulut konflik, tidak mengambil risiko. Lalu ada svadhisthana, pusat rasa dan keterhubungan emosional. Di sini hidup berbicara dalam bahasa, apakah aku diterima, apakah aku dicintai, apakah aku akan ditinggalkan? Orang yang memikul ketakutan ditinggalkan sering menjadi sangat peka terhadap suasana hati orang lain. Ia cepat membaca ekspresi, cepat menebak perubahan, cepat menyesuaikan diri. Ia menjadi baik dengan cara yang halus, menyenangkan, menghibur, memahami, memaafkan cepat. Tetapi di balik itu sering ada keterikatan. Kebutuhan untuk diterima menjadi tali yang menahan keberanian untuk berkata jujur, tegas, dan menetapkan batas. Dan kemudian Manipura, pusat kehendak, harga diri, dan daya untuk berdiri tegak. Manipura berbicara dalam bahasa, aku berhak mengambil ruang, aku boleh memilih, aku boleh berkata tidak. Namun pada banyak orang baik, kehendak ini justru ditekan. Bukan karena mereka tidak punya kekuatan, tetapi karena mereka diajarkan bahwa kekuatan itu berbahaya. Jika terlalu tegas, Anda dianggap egois. Jika terlalu jujur, Anda dianggap kasar. Jika menuntut hak, Anda dianggap tidak tahu diri. Maka kehendak ditahan, kemarahan ditelan, dan tubuh belajar satu kebiasaan, mengalah terlebih dahulu agar hubungan tetap utuh. Perhatikan ini bukan teori, ini pola hidup. Muladhara yang rapuh membuat orang takut kehilangan keamanan.
Svadhisthana yang terluka membuat orang takut kehilangan penerimaan. Manipura yang ditekan membuat orang takut kehilangan cinta jika ia berdiri tegak. Ketika tiga pola ini berjalan bersama, lahirlah bentuk kebaikan yang sering dikagumi, tetapi diam-diam melemahkan kebaikan yang berasal dari ketakutan, bukan dari keutuhan. Banyak orang baik memikul beban yang tidak terlihat. Mereka bukan hanya menolong orang lain, mereka juga menahan diri dari menjadi masalah bagi siapapun. Mereka bukan hanya bertanggung jawab, mereka merasa bersalah ketika tidak mampu memenuhi harapan. Di luar, mereka tampak tenang. Di dalam, sistemnya bekerja keras, menakar kata-kata, menjaga suasana, memastikan orang lain nyaman, menahan kecewa, menahan marah, menahan lelah. Inilah yang sering menjadi akar dari stres kronis pada orang baik. Bukan karena hidupnya tidak punya kebahagiaan, tetapi karena tubuhnya jarang benar-benar pulang ke rasa aman. Ia seperti selalu berada satu langkah di depan kemungkinan konflik. Ia seperti selalu berjaga agar tidak mengecewakan. Stres kronis bukan sekadar perasaan. Ia adalah pola biologis. Tubuh yang terus berada dalam mode waspada akan memproduksi hormon-hormon yang membuat fokus menyempit dan dunia terasa mengancam. Napas menjadi pendek, daya pemulihan menurun, kepekaan terhadap ancaman meningkat. Lalu apa hubungan semua ini dengan kalah dalam hidup? Ketika sistem saraf berada dalam stres kronis, seseorang cenderung menghindari risiko yang sebenarnya perlu diambil untuk bertumbuh, memilih aman secara jangka pendek meskipun merugikan jangka panjang, sulit menegosiasikan kebutuhan, mudah merasa bersalah saat menolak, dan tanpa sadar memancarkan sinyal bahwa ia akan mengalah sebelum benar-benar diminta. Bukan karena ia lemah sebagai manusia, melainkan karena tubuhnya belum belajar bahwa ia aman untuk berdiri tegak, dan dunia, dengan cara yang kadang terasa kejam, sering merespons sinyal itu. Orang yang lebih agresif membaca celah, situasi yang kompetitif menekan titik rapuh, relasi yang tidak sehat menemukan rumah. Akibatnya, orang baik sering mendapati dirinya memberi lebih banyak, tetapi menerima lebih sedikit, bekerja lebih keras, tetapi dihargai lebih rendah, mengerti semua orang, tetapi dirinya sendiri tidak dipahami. Ini bukan kutukan moral, ini dinamika energi. Ada keyakinan-keyakinan yang terdengar mulia, tetapi jika dibiarkan tanpa sadar, ia menjadi jerat. Aku harus kuat, aku harus berkorban, aku tidak boleh mengecewakan, aku harus mengutamakan orang lain. Kalau aku menolak, aku akan kehilangan. Keyakinan ini sering lahir dari masa ketika Anda belajar bertahan. Mungkin dulu, menjadi kuat adalah cara agar Anda tidak merepotkan. Mungkin dulu, berkorban adalah cara agar Anda tetap diterima. Mungkin dulu, mengalah adalah cara agar konflik tidak meledak. Masalahnya, pola bawah sadar tidak berhenti bekerja ketika masa sulit berlalu. Ia terus memutar peran lama, bahkan ketika hidup sebenarnya sudah memberi ruang untuk cara baru. Dan pola bawah sadar memiliki satu kecenderungan. Ia mempertahankan identitas. Jika identitas Anda adalah yang selalu kuat, hidup akan terus menghadirkan situasi yang membuat Anda harus kuat. Jika identitas Anda adalah yang selalu berkorban, hidup akan terus menghadirkan orang dan keadaan yang meminta pengorbanan. Bukan karena semesta menghukum Anda, melainkan karena energi Anda, tanpa sadar, menyetel panggung untuk peran yang Anda anggap aku. Di sini kalah sering bukan kalah karena Anda kurang baik. Kalah adalah bentuk dari pengulangan peran. Anda terus menempatkan diri sebagai pihak yang menahan, memberi, mengerti, dan mengalah. Karena itulah cara lama untuk merasa aman dan layak. Lalu setiap kali Anda mengalah, ada satu pesan yang diam-diam tertanam. Aku tidak sepenuhnya berhak. Dan pesan itu, ketika diulang, menjadi frekuensi. Ada kebenaran yang sulit diterima, tetapi sangat membebaskan. Sistem saraf tidak selalu memilih yang sehat. Ia memilih yang familiar. Jika sejak lama tubuh Anda terbiasa tegang, maka ketenangan bisa terasa asing.
Bahkan ketika hidup sedang baik, Anda mungkin gelisah, seolah menunggu sesuatu runtuh. Bahkan ketika ada kesempatan besar, Anda mungkin menunda karena bagian terdalam Anda belum percaya bahwa hal baik bisa bertahan. Tubuh yang terbiasa bertahan hidup akan menganggap kewaspadaan sebagai rumah, dan ketika kewaspadaan adalah rumah, Anda tanpa sadar akan menciptakan ulang situasi yang membuat Anda tetap waspada, agar sistem saraf tidak kehilangan peta. Inilah mengapa seseorang bisa berkata, "Aku ingin hidup yang tenang," tetapi ia terus menemukan dirinya di relasi yang melelahkan, pekerjaan yang menekan, atau konflik yang berulang, bukan karena ia bodoh, bukan karena ia suka menderita, melainkan karena sistem sarafnya masih hidup di jalur lama. Dan ketika Anda hidup di jalur itu, Anda memancarkan sinyal yang sangat spesifik. Anda cepat menyesuaikan diri, tetapi lambat menyatakan kebutuhan. Anda menahan, tetapi jarang menegosiasikan batas. Anda hadir sebagai yang bisa diandalkan, tetapi tidak hadir sebagai yang juga perlu dijaga. Lalu kehidupan menyelaraskan peristiwa dengan sinyal itu. Orang datang dengan tuntutan, keadaan datang dengan tekanan, dan Anda yang sudah terbiasa kembali menjadi kuat, kembali berkorban, kembali menahan. Siklus ini tidak putus dengan niat baik. Siklus ini putus ketika sistem saraf belajar rasa aman yang baru. Aman untuk berkata tidak, aman untuk meminta, aman untuk memilih, aman untuk tidak selalu menjadi penyelamat. Pada titik ini, kita bisa melihat sesuatu yang lebih dalam. Kehidupan seringkali bukan cermin dari kebaikan yang Anda berikan kepada orang lain. Kehidupan seringkali adalah cermin dari apa yang Anda simpan di dalam tubuh. Jika di dalam Anda ada rasa takut kehilangan, hidup memunculkan situasi kehilangan kecil agar pola itu tetap hidup. Jika di dalam Anda ada rasa tidak layak, hidup memunculkan pengalaman dibayar murah agar keyakinan itu tetap konsisten. Jika di dalam Anda ada luka ditinggalkan, hidup memunculkan hubungan yang tidak stabil agar sistem saraf terus berada di jalur familiar. Ini terdengar keras tetapi sebenarnya sangat jernih. Cermin bukan menghina Anda. Cermin hanya menunjukkan apa yang ada, dan sering orang baik memiliki luka yang tidak mereka akui karena mereka terlalu sibuk menjadi baik. Mereka memaafkan cepat agar tidak dianggap pendendam. Mereka tersenyum agar tidak dianggap lemah. Mereka menolong agar merasa berharga. Mereka mengalah agar tidak memicu konflik. Namun luka yang ditekan tidak hilang. Ia menjadi tekanan. Tekanan menjadi energi. Energi menjadi pola respons. Pola respons menjadi cara hidup, dan cara hidup pada akhirnya menjadi pengalaman yang Anda sebut nasib. Maka ketika Anda bertanya, "Mengapa aku baik tetapi kalah?" Pertanyaan yang lebih tepat adalah, di bagian mana aku baik tetapi belum utuh? Di bagian mana kebaikanku berasal dari rasa takut, bukan dari kedewasaan? Di bagian mana tubuhku masih hidup dalam mode bertahan, sehingga kebaikanku berubah menjadi pengorbanan? Kehidupan tidak menolak kebaikan Anda. Kehidupan sedang menunjukkan bahwa kebaikan tanpa rasa aman akan menjadi beban. Kehidupan sedang memanggil Anda menuju bentuk kebaikan yang lebih matang, kebaikan yang berakar pada keutuhan. Kebaikan yang utuh bukan kebaikan yang terus mengalah. Kebaikan yang utuh lahir ketika Anda memiliki rasa aman yang stabil di tubuh, di napas, di sistem saraf. Ketika muladhara Anda tidak lagi rapuh, Anda tidak lagi mencari keamanan lewat mengecilkan diri. Anda berdiri tanpa harus menyerang. Kebaikan yang utuh lahir ketika aliran rasa di dalam diri menjadi sehat, ketika svadhisthana Anda tidak lagi dikunci oleh ketakutan ditinggalkan. Anda bisa mencintai tanpa mengikat, memberi tanpa kehilangan diri, hadir tanpa perlu selalu diterima. Kebaikan yang utuh lahir ketika kehendak Anda menjadi jujur dan sadar. Ketika manipura Anda tidak lagi ditekan oleh rasa bersalah, Anda mampu berkata tidak tanpa kebencian, mampu memilih tanpa merasa egois, mampu mengambil ruang tanpa merasa berdosa. Di titik itu, menjadi baik bukan lagi berarti menjadi korban yang halus. Menjadi baik berarti menjadi manusia yang utuh, mampu memberi dan mampu menerima,
mampu memahami dan mampu menetapkan batas, mampu mengasihi tanpa meninggalkan diri sendiri. Jika selama ini Anda merasa kalah, mungkin hidup tidak sedang menolak Anda. Mungkin hidup sedang mendorong Anda untuk naik kelas. Dari kebaikan yang lahir dari bertahan, menuju kebaikan yang lahir dari kesadaran. Dan ketika kebaikan lahir dari kesadaran, ia tidak lagi meminta dunia membalas, ia tidak lagi menggantungkan nilai diri pada pengakuan. Ia tenang, tetapi tidak pasrah. Ia lembut, tetapi tidak bisa diinjak. Ia memaafkan, tetapi tidak mengizinkan pola yang sama merusak Anda kembali. Karena pada akhirnya, kebaikan yang paling tinggi bukanlah pengorbanan tanpa akhir. Kebaikan yang paling tinggi adalah keberanian untuk hadir sepenuhnya, dengan rasa aman yang stabil, aliran hidup yang sehat, dan kehendak yang jujur. Di sanalah hidup mulai berubah, bukan karena Anda menjadi kurang baik, melainkan karena Anda berhenti menjadi baik dengan cara yang melukai diri sendiri.